Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari Kelompok Mat akan menyajikan presentasi pada siang hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Taufik Rahman Utama, NIM 064. Yang kedua ada Rini Safitri, NIM 007. Yang ketiga Anissa Fitriasari, NIM 009. Dan yang terakhir ada Aviani Puspitasari, NIM 133. Nah, pada siang hari ini kami akan menyajikan presentasi yang bermateri tentang pajak, yang jurnalnya berjudul tentang The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Moral and Tax Evasion, a Country Level Analysis Using BEM. Penelitian ini dibuat oleh William D. Brink dan Thomas M. Borgeno pada tahun 2016. Nah, untuk yang selanjutnya kami akan memberikan penyajian tentang beberapa bagian dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada abstrak. Di dalam abstrak sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja penggelapan pajak internasional komprehensif dengan memeriksa variabel budaya nasional dan variabel struktur ekonomi yang mempengaruhi moral pajak individu dan penggelapan pajak. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah desain metodologi atau pendekatan. Nah, penelitian ini menggunakan structural equation modeling atau SEM untuk secara bersamaan menganalisis jalur langsung dan tidak langsung antara variabel tingkat negara, moral pajak, dan penggelapan pajak. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai variabel tingkat budaya dan struktur secara langsung berdampak pada penghindaran pajak. Yang selanjutnya, beberapa variabel budaya secara tidak langsung mempengaruhi penghindaran pajak melalui perubahan sikap moral individu. Dalam hal itu, moral pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Nah, pada akhirnya, analisis menunjukkan bahwa sikap moral pajak dan tingkat penggelapan pajak berbeda secara signifikan di negara-negara maju dibandingkan dalam transisi negara-negara berkembang. Nah, selain itu, dampak dari variabel budaya dan variabel ekonomi ini terhadap moral pajak dan penggelapan pajak berbeda tergantung dengan perkembangan ekonomi suatu negara tersebut. Begitu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada originalitas nilai. Nah, penelitian ini selanjutnya mengembangkan tentang pemahaman bagaimana berbagai variabel budaya dan variabel ekonomi mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, beberapa variabel mengaruhi sikap moral pajak yang berdampak pada penghindaran pajak, sementara variabel lainnya berdampak langsung pada perilaku pengelak pajak. Model yang lebih holistik ini dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut perilaku penghindaran pajak dalam konteks internasional. Nah, pembuat kebijakan harus mencatat bahwa studi ini ketika mengembangkan strategi untuk mengurangi perilaku penghindaran pajak, karakteristik negara tertentu seperti budaya, struktur, ekonomi akan berdampak pada bagaimana individu merespon kebijakan, misalnya undang-undang atau hukuman baru, begitu. Yang selanjutnya ada introduction. Nah, di introduction sendiri, menurut Kornhauser pada penelitiannya tahun 2007, moral pajak adalah nama kolektif untuk semua faktor dan motivasi non-rasional seperti norma sosial, nilai-nilai pribadi, dan berbagai proses kognitif yang sangat mempengaruhi kepatuhan sukarela seseorang terhadap undang-undang perpajakan. Meskipun moral pajak dimotivasi secara internal dunia maupun dunia luar, begitu. Yang selanjutnya, fenomena yang terjadi saat ini yaitu penghindaran pajak terus menjadi perhatian bagi banyak pemerintah di dunia. Perkiraan ekonomi bayangan bawah tanah sebagai persen dari PDB di berbagai negara membantu memberikan ukuran penggelapan pajak. Rasio rata-rata 20,2% dengan Amerika Serikat dan Swiss di ujung bawah masing-masing 8,7% dan 8,3%. Dan Turki dan Bulgaria di ujung atas masing-masing 30,6% dan 34,6%. Ini dijelaskan dalam penelitian Schenger dan Elgin pada tahun 2013. Faktor yang menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak untuk mempengaruhi atau menghindari dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak semua wajib pajak dipengaruhi faktor tersebut. Jelas ada beberapa dari rasionalitas ekonomi yang terlibat dalam beberapa keputusan. Beberapa wajib pajak melihat risiko dan imbalan karena tidak mematuhi berdasarkan keputusan pada hasil yang diharapkan. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara moral pajak dan penggelapan pajak.
Ketika moral pajak menurun, penggelapan pajak akan meningkat. Jadi ketika moral pajak itu berhubungan terbalik, ya kan. Hasil ini telah ditujukan di negara maju dalam transisi dan negara berkembang, itu menurut Toreger pada tahun 2003. Hubungan antara moral pajak dan penggelapan pajak ini dieksploitasi lebih sering, di mana hasil penelitian menunjukkan hasil hubungan negatif antara keduanya. Studi tersebut menggunakan analisis regresi berganda untuk menetapkan persamaan di dasar kemudian menambah variabel yang terkait. Persamaan baru dianalisis untuk menentukan stabilitas hubungan moral pajak dan penggelapan pajak. Asumsinya bahwa moral pajak terkait dengan penggelapan pajak jika moral pajak tetap signifikan di semua model berikutnya. Dari hasil penelitian ini kami menemukan bahwa moral pajak memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak, tetapi beberapa variabel mengenai sikap moral pajak. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rini Safitri, NIM belakang 007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rizky yang akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Oke, yang pertama, dimensi budaya nasional. Ringkas dari pengertian yang dikemukakan oleh Hofstede menyatakan bahwa budaya nasional itu merupakan bagian dari perangkat lunak mental yang kami peroleh selama 10 tahun kehidupan pertama di keluarga, di lingkungan sekitar, dan di sekolah. Dan mereka mengandung sebagian besar nilai-nilai dasar kami. Nah, pemrograman mental sendiri itu merupakan pola berpikir, kemudian perasaan, dan juga acting potensial yang dipelajari sepanjang hidup seseorang. Nah, pemrograman mental itu dimulai dari keluarga, kemudian berlanjut di lingkungan sekitar, di sekolah, di tempat kerja, kemudian dan di komunitas yang hidup. Oke, penelitian yang kami ambil memiliki hipotesis penelitian dari H1 sampai H9. Ada hipotesis yang berkaitan dengan penghindaran ketidakpastian. H1A, negara penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih rendah. H1B, negara dengan penghindaran kepastian yang lebih tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih tinggi juga. Kemudian ada hipotesis yang berkaitan dengan kejantanan atau masculinity, yaitu ada dua. H2A, negara maskulinitas yang lebih tinggi akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi juga. H2B, negara yang memiliki maskulinitas yang lebih tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Oke, yang selanjutnya ada hipotesis yang berkaitan dengan jarak kekuasaan. H3A, negara dengan kekuatan yang lebih tinggi itu akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih rendah. H3B, negara yang memiliki kekuatan lebih tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Kemudian ada hipotesis yang berkaitan dengan individualisme. H4A, negara dengan individualisme yang lebih tinggi itu akan memiliki moral pajak yang lebih tinggi. Dan H4B, negara dengan individualitas yang tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Selanjutnya ada hipotesis yang berkaitan dengan matriks struktural ekonomi. Daya saing suatu negara dan kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah maupun hingga panjang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada interaksi antara ketiga faktor ini. Dengan demikian, yang diterima secara luas itu sebagai hal yang kritis terhadap pertumbuhan ekonomi ada 3. Kualitas lingkungan ekonomi, keadaan lembaga publik negara, dan juga teknologi dari suatu negara. Oke, selanjutnya ada hipotesis yang berkaitan dengan indeks ekonomi mikro, indeks ekonomi makro, indeks institusi publik, dan indeks teknologi. H5A, negara dengan indeks ekonomi
mikro yang lebih tinggi, maka memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi. Dan H5B, negara dengan indeks mikroekonomi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Kemudian ada H6A, negara dengan indeks ekonomi makro yang lebih tinggi maka akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi juga. Kemudian ada H6B, negara dengan indeks makroekonomi yang lebih tinggi maka akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. H7A, negara dengan indeks institusi publik yang lebih tinggi akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi. Kemudian ada H7B, dengan negara yang memiliki indeks institusi publik yang lebih tinggi maka akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Kemudian ada H8A, negara dengan indeks teknologi yang lebih tinggi maka akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi juga. Sedangkan H8B, negara dengan indeks teknologi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Oke, yang terakhir ada hipotesis yang berkaitan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Ada H9A, negara-negara maju akan memiliki tingkat moral pajak yang lebih tinggi. H9B, negara yang maju akan memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Kemudian yang berkaitan dengan GNP. Banyak studi penghindaran pajak menggunakan log natural GNP atau LNGNP sebagai variabel kontrol yang memungkinkan isolasi yang lebih baik pada variabel independen bunga untuk ukuran bunga yang bergantung. Nah, negara-negara yang memiliki LNGNP yang lebih tinggi itu cenderung memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Nah, hubungan ini diharapkan dalam penelitian ini. Oke, sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriasari, 009. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, di mana materi yang saya akan sampaikan terkait dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dapat diukur dengan beberapa cara, seperti dilaporkan sendiri, ditentukan secara eksperimental, dan diperkirakan dari data ekonomi. Studi saat ini menggunakan ukuran penghindaran pajak, yaitu ekonomi bayangan suatu negara sebagai persentase dari PDB-nya. Metrik ini dibandingkan di berbagai negara. Negara-negara dengan ekonomi bayangan yang lebih besar sebagai persentase dari PDB kurang patuh pada pajak. Rasio yang lebih tinggi atau rendah mewakili penggelapan pajak yang lebih besar atau kecil atau lebih tinggi atau rendah. TE 1/4 SE dari PDB. Oleh karena itu, semakin besar nilai TE, semakin besar pula tingkat evaluasi pajak di suatu negara. Data ini diambil dari Schneider pada tahun 2004 dan Schneider et al. Pada tahun 2010. Materi berikutnya yaitu moral pajak. Dalam banyak studi moral pajak ini diukur berdasarkan pertanyaan dari World Value Survey. Pertanyaannya yaitu, apakah dibenarkan untuk menipu pajak jika Anda punya kesempatan? Jawabannya berkisar dari 1 hingga 10, di mana 1 ini dalam artian tidak pernah dan 10 itu artinya adalah selalu. Dengan demikian, nilai yang lebih rendah menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi. Ya, slide berikutnya yaitu adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara penggelapan pajak, moral pajak, 4 dimensi budaya Hofstede, dan 4 metrik tingkat negara yang mempengaruhi moral pajak dan penggelapan pajak. SEM digunakan untuk menentukan jalur kausal akhir. Dapat dilihat pada slide 18, ada gambar 1 yang berisi jalur yang diharapkan dari model akhir. Mari kita lihat,
Di sini ada dua variabel, yaitu National Culture Variable dan Country Structural Variable. Nah, dalam penelitian ini ada hipotesis yang berpengaruh positif dan hipotesis yang berpengaruh negatif, di mana hipotesis yang berpengaruh positif ini seperti hipotesis pertama, yaitu ketidakpastian penghindaran. Hipotesis berikutnya tentang jarak kekuasaan terdapat pada hipotesis yang ketiga. Kemudian hipotesis positif yang lainnya pada hipotesis kelima, yaitu terkait dengan indeks mikroekonomi, hipotesis ke-6 terkait dengan indeks makroekonomi, hipotesis ke-7 terkait dengan indeks institusi publik, hipotesis ke-8 terkait dengan indeks teknologi. Kemudian ada hipotesis yang berpengaruh positif kembali, yaitu pada hipotesis ke-9, yaitu development level. Hipotesis negatif yang ada pada penelitian ini seperti pada hipotesis ke-2, yaitu maskulinitas, hipotesis ke-4, yaitu individualisme, dan hipotesis yang terakhir, yaitu GNP atau log natural GNP, yaitu adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pemodelan persamaan struktural atau SEM untuk secara bersamaan menganalisis jalur langsung dan tidak langsung antara variabel tingkat negara, moral pajak, dan penggelapan pajak. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder ini diambil dari data World Value Survey Association yang tersedia untuk tahun 2000 dan tahun 2005. WVS atau World Survey Association ini menyediakan data moral pajak untuk tahun 2000 dan tahun 2005. Analisis data ini dilakukan secara kuantitatif. Hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi dan SEM. Hasil dari penelitian ini yaitu adalah dua subbagian berikutnya menyajikan hasil ketika semua 45 negara dimasukkan dalam model. Hasil ini didasarkan pada analisis regresi dan SEM. Seperti disebutkan sebelumnya, karena development value signifikan dalam model ini, model terpisah dijalankan untuk negara maju dan berkembang dalam transisi. Hanya analisis regresi yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan dalam model yang terpisah ini dan subbagian terakhir berisi hasilnya. Slide ke-24 bahwa determinant of tax moral all countries, tabel keempat ini berisi hasil regresi, di mana moral pajak adalah variabel dependen. Tinjauan kolom yang pertama, yang berisi model untuk semua 45 negara ini, menunjukkan bahwa 3 dimensi budaya seperti penghindaran ketidakpastian, maskulinitas, dan jarak kekuasaan dan development value secara signifikan terkait dengan moral pajak dan hubungan yang signifikan antara keempat variabel dan moral pajak. Sekian presentasi dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada determinant of tax evasion all countries. Hasil model regresi TE disajikan pada tabel 5, kolom 1, berisi model untuk semua negara. Moral pajak secara signifikan terkait dengan penggelapan pajak seperti yang diharapkan. Dalam kedua model, ada koefisien positif yang signifikan yang menunjukkan bahwa ketika ada tingkat moral pajak yang lebih rendah hadir di suatu negara, ada tingkat penggelapan pajak yang tinggi. Dua dimensi budaya UE dan MASC, dua metrik struktur negara MI dan PI, DEF dan LNGNP juga secara signifikan terkait dengan penggelapan pajak. Lebih khusus lagi, kedua model menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat UE yang lebih tinggi memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih tinggi juga. Ini ditunjukkan oleh kepercayaan positif yang signifikan pada kedua model. Oleh karena itu, H1B didukung. Kedua model juga menunjukkan koefisien negatif yang signifikan untuk budaya maskulinitas yang lebih tinggi. Ini mendukung kesimpulan bahwa budaya maskulin terlibat dalam tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah daripada budaya feminin. Oleh karena itu, H2B didukung. Tidak ada koefisien signifikan terkait
dengan jarak kekuasaan atau individualisme ketika menganalisis kedua model yang menunjukkan efek langsung pada penghindaran pajak karena H3B dan H4B tidak didukung. Yang selanjutnya, determinant of tax moral and tax evasion country with developer economic. Kolom 2 dari tabel 4 menyajikan hasil untuk model TM negara-negara dengan ekonomi maju. 3 dimensi budaya nasional, IND, MASC, dan UE adalah signifikan, seperti halnya TI. Tingkat budaya dan struktur ekonomi negara tentang moral pajak 113 diunduh oleh individualisme dan maskulinitas di negara-negara maju yang berdampak pada moral pajak dengan cara yang sama seperti ketika semua negara dimasukkan dalam analisis. Namun, uniknya bagi negara maju adalah bahwa UE kini memiliki koefisien positif yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa hanya untuk negara maju, tingkat UE yang lebih tinggi menyebabkan tingkat moral pajak yang lebih rendah. Lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa H1A didukung ketika menganalisis hanya negara maju. Nah, pada kolom 2 dari tabel 5 berisi hasil regresi untuk model TE. Seperti yang diharapkan di negara-negara maju, ada hubungan antara moral pajak dan penggelapan pajak, di mana tingkat moral pajak yang lebih tinggi menyebabkan tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Selain itu, mirip dengan model lengkap, di negara maju ada hubungan langsung antara maskulinitas dan penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa lebih banyak negara maskulin memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Namun, bertentangan dengan model lengkap, tingkat UE negara maju yang ada dalam budaya mereka tampaknya tidak berdampak langsung terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil pada tabel 4 yang dibahas di atas. UE di negara-negara maju tampaknya berdampak penghindaran pajak secara tidak langsung melalui perubahan moral pajak. Selain itu, peringkat indeks ekonomi mikro suatu negara tampaknya tidak mempengaruhi tingkat penggelapan pajak negara maju. Akhirnya, untuk negara-negara maju, peringkat indeks institusi publik mereka memiliki koefisien positif yang menunjukkan bahwa peringkat yang lebih baik mengarah pada tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah. Ini bertentangan dengan model lengkap. Yang selanjutnya ada determinant of tax moral and tax evasion, country with developed and in transition economy. Kolom 3 dari tabel 4 menyajikan hasil untuk model TM negara-negara dengan ekonomi berkembang dan dalam transisi. 3 dimensi budaya nasional adalah IND, MASC, dan PD. Tanda koefisien signifikan adalah sama dengan yang dibahas sebelumnya pada bagian analisis utama di atas. Ini menunjukkan bahwa model lengkap dan model dalam transisi atau negara berkembang adalah serupa. Namun, yang menarik untuk dicatat adalah bahwa untuk negara-negara yang berkembang, PD menggantikan UE yang dianggap signifikan dalam model ekonomi maju. Kolom 3 pada tabel 5 berisi model TE. Banyak variabel secara signifikan terkait dengan TE, TM. 3 dimensi budaya UE, IND, dan MASC, dan 2 metrik struktural nasional MI dan PI signifikan dalam model. Ada koefisien positif untuk moral pajak UE dan peringkat indeks ekonomi mikro yang konsisten dengan model lengkap. Selain itu, konsisten dengan model penuh ketika menganalisis hanya dalam transisi atau negara-negara berkembang. Terus ada koefisien negatif yang signifikan pada peringkat indeks lembaga publik tentang penghindar pajak. Namun, ketika menganalisis hanya negara-negara berkembang, ada koefisien negatif yang signifikan untuk individualisme pada penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa untuk negara-negara berkembang, budaya yang lebih individualistis terlibat dalam tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dan pengaruhnya langsung. Selain itu, ada koefisien positif untuk maskulinitas pada penghindaran pajak ketika menganalisis hanya negara-negara berkembang.
Ini menunjukkan bahwa untuk budaya dalam masa transisi budaya yang lebih maskulin mengarah pada lebih banyak penghindaran pajak. Ini adalah kebalikan dari apa yang ditemukan di negara maju. Hasil regresi untuk model terpisah mengkonfirmasi bahwa variabel budaya dan variabel ekonomi berdampak pada tingkat moral pajak dan penggelapan pajak di suatu negara. Namun, model yang terpisah menunjukkan bahwa tergantung pada apakah suatu negara dikembangkan atau dikembangkan di mana dan bagaimana variabel ini mempengaruhi moral pajak dan penggelapan pajak. Mungkin berbeda. Karena itu, sama pentingnya dengan mengembangkan model untuk penelitian kepatuhan pajak internasional. Memiliki pemahaman tentang bagaimana tingkat perkembangan ekonomi berdampak pada kerangka kerja. Ini juga sangat penting. Temuan ini dibahas di bagian selanjutnya. Yang selanjutnya ada implication and conclusion. Yang pertama itu ada tax moral. Jelas bahwa dimensi budaya nasional mempengaruhi sikap moral pajak. Ini sesuai dengan HALA 2010 yang menemukan bahwa bagian dari moral pajak tidak terpengaruh oleh lingkungan ekonomi dan kelembagaan suatu negara saat ini. IND dan MASC hadir di semua model. Negara-negara dengan IND tinggi memiliki moral pajak yang lebih rendah, nilai TM lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan IND rendah. Warga di negara individualisme tinggi lebih rakus pada identitas diri sebagai lawan afiliasi kelompok dan umumnya percaya bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua anggota masyarakat. Trompener dan Hamden Turner 1998. Negara-negara yang tinggi di IND juga cenderung lebih kaya dan memiliki ekonomi yang lebih kuat. Hofstede 2001. Semua ini menunjukkan bahwa negara-negara IND tinggi harus memiliki moral pajak yang tinggi. Namun, seperti dicatat dalam catatan kaki, Hala dan Skender 2008 menemukan bahwa ketika pendapatan naik, moral pajak akan turun. Pembayar pajak kaya dan orang-orang dari budaya IND tinggi menggunakan sistem pembenaran diri untuk mendukung moral pajak mereka yang lebih rendah. Ini tampaknya menjadi kasus berdasarkan hasil yang disajikan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ada tax evasion. Moral pajak jelas memiliki efek langsung pada penghindaran pajak. TM signifikan dalam jalur akhir SEM dan dalam semua model regresi. Moral pajak yang lebih rendah menyebabkan peningkatan penggelapan pajak. Hasil-hasil ini sejalan dengan menambah literatur yang menunjukkan bahwa moral pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan penghindaran pajak para pembayar pajak. Hasil SEM juga mendukung kesimpulan bahwa TM adalah mediator untuk dimensi budaya nasional. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Taras 2010 bahwa dimensi budaya nasional lebih signifikan terkait dengan emosi dan sikap daripada dengan perilaku dan kinerja. TM adalah emosi atau sikap, sedangkan TE adalah perilaku. Hasil juga sesuai dengan temuan mereka bahwa 4 dimensi memiliki kekuatan prediksi yang lebih tinggi untuk komitmen organisasi TM daripada untuk kinerja TE, dan membantu menjelaskan mengapa ketika menambahkan beberapa variabel. Yang selanjutnya ada conclusion. Hasil penelitian ini jelas menunjukkan bahwa budaya nasional dan kondisi ekonomi berdampak pada tingkat penggelapan pajak di suatu negara. Namun, yang unik adalah bagaimana variabel-variabel tersebut berdampak pada penghindaran pajak. Banyak dari variabel ini hanya berdampak penghindaran pajak secara tidak langsung dengan mengubah sikap moral pajak individu. Karena sikap moral pajak di negara-negara tertentu lebih rendah, penggelapan pajak yang lebih tinggi akan diamati. Variabel lain sebaliknya memiliki dampak langsung pada tingkat penggelapan pajak. Mengatakan berbeda, beberapa variabel mengubah sikap yang
bisa mengubah beberapa perilaku sementara variabel lain. Hasil penelitian ini sangat penting bagi para peneliti yang tertarik untuk memahami kepatuhan wajib pajak di tingkat internasional. Studi ini membantu mengembangkan model yang lebih komprehensif yang menggabungkan banyak variabel ke dalam analisis yang sama. Menggunakan SEM, model yang lebih komprehensif ini mampu menunjukkan jalur yang lebih jelas mengenai bagaimana variabel-variabel ini berdampak pada penghindaran pajak. Kerangka yang diperluas untuk mempelajari kepatuhan pajak internasional dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh para peneliti di masa depan yang tertarik pada bidang ini. Salah satu bidang yang paling penting adalah perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil regresi terpisah, beberapa variabel signifikan ketika memeriksa hanya negara maju, sementara variabel lain ketika melakukan pemeriksaan hanya melakukan kepada negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan di masa depan dapat memperluas kerangka kerja pada lingkungan, mengembangkan lebih lanjut model khusus untuk perkembangan kondisi budaya. Sekian presentasi dari